Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dalam Renungan Harian Percikan Hati, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kadang-kadang ada sahabat yang mengambil kata-kata bijak sebagai motivasi dalam hidupnya. Orang-orang atau teman-teman yang menggunakan kata-kata bijak ini sebagai pedoman hidupnya, kadang-kadang menempelkan kata-kata itu di meja kantor mereka, meja kerja mereka, meja belajar, bahkan di dinding kamar mereka. Mereka melihat kata-kata itu terus-menerus, dan setiap kali melihat, mereka merenungkannya, mereka memasukkannya ke dalam hati, sehingga kata itu sungguh-sungguh menggerakkan mereka untuk terus bekerja, terus berusaha, dan terus menikmati kehidupan. Ada seorang teman yang mengambil moto, proses tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Dan dia dengan setia setiap hari berjuang, berproses, bekerja, karena dia percaya bahwa pada saatnya ketika orang mau berproses, hasilnya akan menjadi lebih baik. Tentu kita juga bisa untuk mencari kata-kata mutiara, kata-kata bijak dalam hidup kita untuk kita gunakan sebagai pedoman, sebagai prinsip hidup. Demikian juga dalam hidup rohani. Kita mengenal teman-teman atau sahabat yang mengambil kutipan-kutipan ayat kitab suci, sabda Tuhan sebagai pedoman dalam hidup mereka. Seorang imam atau biarawan-biarawati, pada saat tabisan, pada saat kaul mereka akan mengambil sebuah kutipan kitab suci yang menjadi pedoman hidup mereka, yang menjadi inspirasi hidup mereka dalam menghadapi tugas pelayanan, juga dalam menghadapi persoalan hidup. Santa Teresa dari Kalkuta merenungkan satu ayat kitab suci yang menjadi pedoman hidupnya, yang menggerakkan dia untuk melayani orang-orang miskin. Kata itu adalah "Aku haus", kata yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan kata itu sungguh-sungguh menginspirasi Mother Teresa dari Kalkuta untuk melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang miskin di sekitar Kalkuta pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengarkan penjelasan Yesus tentang benih yang ditaburkan. Ada 4 tipe orang yang menerima benih sabda Tuhan. Tipe orang yang pertama adalah tipe orang yang menerima sabda Tuhan seperti jalan raya yang keras. Mereka mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, tidak mau memahami, bahkan menerima dengan keras hati. Itulah benih yang jatuh di jalan. Tipe yang kedua adalah tipe orang yang menerima sabda Tuhan di tanah yang berbatu-batu. Kita lihat bahwa tanah di atas batu terkadang tipis, dan orang-orang menerima sabda Tuhan dengan kegembiraan hati yang dangkal dan tidak menginspirasi hidup mereka. Dan tipe yang ketiga adalah orang-orang yang menerima sabda Tuhan di tanah yang bersemak duri. Semak duri yang dimaksudkan di sini adalah kekayaan dan kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup. Ada orang yang menerima sabda Tuhan dalam hidupnya, namun ketika kekayaan, ketika kekhawatiran menggoda, maka mereka akhirnya meninggalkan sabda itu. Sabda itu tidak sungguh-sungguh meresap dalam hidup mereka. Dan tipe orang yang terakhir adalah orang yang mau menerima sabda Tuhan di tanah yang subur, merenungkannya siang dan malam. Mungkin menempelkannya di kamar dan menjadikan kata-kata sabda Tuhan itu sebagai pedoman dalam hidup mereka. Sebagaimana orang-orang yang mengambil kata-kata bijak dalam hidup mereka, ayat-ayat kitab suci menginspirasi umat beriman sehingga menumbuhkan buah-buah dalam kehidupan mereka. Inilah kiranya kehendak Tuhan melalui bacaan ini, bahwa orang mau menerima sabdanya dengan senang hati, dengan kesukaan yang berlimpah, menjadikannya inspirasi dalam hidup, dalam kesusahan-kesusahan, dan juga dalam perjuangan-perjuangan menuju kesucian hidup dan kebaikan-kebaikan. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan Allah yang mengajak umat Israel, umat beriman, untuk bertobat. Allah menjanjikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia bahwa kalau mereka mau bertobat, mereka mau mendengarkan sabda Tuhan,
mereka mau merubah diri mereka, maka Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan mereka di tahtanya di Yerusalem. Mereka tidak lagi akan berjalan dalam kebingungan, membawa tabut perjanjian ke sana dan kemari. Tuhan akan menetapkan Yerusalem sebagai tempat kediaman mereka dan tempat kediaman Tuhan sendiri. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah menuruti kedegilan hatinya yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita sungguh terpesona dengan kata-kata bijak, namun terkadang juga kita tidak melihat keindahan kitab suci, sabda Allah, sebagai pedoman hidup yang sangat nyata. Hari ini, Tuhan mengajak kita untuk mengambil sabda Tuhan sebagai pedoman dalam hidup, merefleksikannya, merenungkannya setiap hari, dan menerimanya sebagai bagian dalam hidup yang akan membawa perubahan dalam hidup kita. Kita diajak untuk menerima sabda Tuhan bagaikan tanah yang subur, yang mau bergembira, yang mau dengan rendah hati merenungkan sabda itu dan menjadikannya pedoman dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.